Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sejarah Islam yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mengisahkan sebuah kisah seorang pendeta Yahudi yang sangat membenci sekaligus merindukan Nabi Muhammad SAW. Gimana cerita lengkapnya? Simak terus sampai habis biar kita semua tidak gagal paham. Dikisahkan di kota Syam, Syria, ada seorang pendeta Yahudi yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW karena rasa bencinya yang sangat mendalam. Setiap kali dalam kitab Taurat menyebut tentang sifat dan keadaan Nabi Muhammad, Nabi yang diramalkan akan turun sebagai penutup para nabi. Ia akan segera memotong halaman kitab Taurat tersebut dan membakarnya, yang akhirnya dengan sikapnya tersebut membuatnya merindukan Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan sifat dan keadaan Nabi Muhammad SAW telah melekat di kepalanya dan seperti mengenal beliau dengan sangat akrab. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau berkata, pendeta tersebut mempunyai sebuah kegiatan rohanian yang diadakan setiap hari Sabtu yang disebut dengan hari Sabat. Hari Sabat atau sekarang disebut sebagai hari Sabtu merupakan hari besar para pengikut ajaran Nabi Musa alaihi salam, yang pada Nabi Muhammad dikenal sebagai kaum Yahudi. Pada hari itu mereka dilarang melakukan aktivitas apapun kecuali hanya untuk beribadah, berzikir, untuk mempelajari kitab Taurat. Sementara itu, beberapa orang pemuka dan pendeta Yahudi melakukan indoktrinasi pada jemaahnya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pendusta. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW telah diutus menjadi nabi dan rasul dan telah tinggal di Madinah. Jika ditemukan sifat dan cerita tentang diri Nabi Muhammad dalam Taurat, mereka akan memotong dan membakarnya karena menurut mereka itu merupakan ayat-ayat tambahan dalam Taurat yang tidak benar. Pendeta Yahudi dari Syam tersebut merupakan salah satu anggota jamaah sakte ini. Suatu saat ketika ia sedang mempersiapkan materi yang akan diajarkan, ia menemukan sejarah keagungan Nabi Muhammad SAW dalam kitab Taurat yang dibacanya. Ia menemukan dalam kitab Taurat tersebut ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Nabi yang dikabarkan turun sebagai penutup para nabi. Banyak 4 halaman. Karena rasa bencinya kepada Rasul, ia pun segera memotong 4 halaman kitab Taurat tersebut dan membakarnya. Pada hari Sabtu berikutnya, ia juga mengisi harinya dengan melakukan kajian terhadap Taurat. Dan ia menemukan 8 halaman yang menyebutkan tentang keadaan dan sifat-sifat Nabi Muhammad. Seperti sebelumnya, ia pun segera memotong 8 halaman tersebut dan membakarnya. Pada hari Sabtu berikutnya, kali ini ia menemukan hal yang bakal terdapat cerita tentang beberapa orang sahabat yang ada di sekitar beliau. Dan kali ini ia menemukannya dalam 12 halaman. Kali ini ia tidak langsung memotongnya, tapi ia berpikir dan berkata dalam hatinya, jika aku selalu memotong bagian seperti ini, bisa-bisa Taurat seluruhnya akan menyebutkan tentang sifat-sifat dan keadaan Muhammad. Tentunya kita tidak tahu pasti apakah memang kandungan Taurat seperti itu, atau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim lelaki Yahudi itu kepada hidayahnya. Setiap kali dipotong akan muncul secara ajaib mujizat pada halaman lainnya, lebih banyak dan lebih lengkap tentang keadaan Nabi Muhammad SAW. Tetapi 3 kali pengalaman kajiannya telah memunculkan rasa penasaran dan ingin tahu yang sangat besar kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam 3 kali kajiannya tersebut, seakan-akan sifat
dan keadaan Nabi Muhammad SAW telah melekat di kepalanya dan seperti mengenal beliau dengan sangat akrab. Ia pun mendatangi teman-teman Yahudinya dan berkata, "Siapakah Muhammad?" Salah satu temannya menjawab, "Dia adalah seorang pembohong besar yang tinggal di Madinah. Lebih baik engkau tidak melihatnya, dan dia tidak perlu melihat engkau. Karena siapapun orang yang bertemu, pasti akan tunduk kepadanya. Kalau nanti engkau tunduk kepada Muhammad, lalu siapa yang nantinya akan memimpin kami?" Mendengar nasihat tersebut, pendeta pun mengurungkan niatnya untuk pergi menemui Muhammad. Tetapi pendeta Yahudi yang telah melihat dengan ilmu yakin tentang Nabi SAW tampaknya tidak mudah begitu saja dipengaruhi teman-temannya. Seakan ada kerinduan yang menggumpal kepada sosok Muhammad yang belum pernah kenal dan ditemuinya itu. Kerinduan yang memunculkan kegelisahan yang tidak akan pernah hilang kecuali bertemu langsung dengan sosok imajinasi dalam pikirannya tersebut. Karena penasaran, minggu kemudian sang pendeta kembali mengutarakan keinginannya yang tertunda tersebut. Tapi teman-teman Yahudinya kembali melarangnya. Hal tersebut terulang sebanyak 3 kali. Hingga suatu hari pendeta pun berkata dengan tegas, "Demi kebenaran Taurat Musa, janganlah kalian menghalangi aku untuk mengunjungi Muhammad." Dengan tekad yang kuat, teman-temannya tidak mampu lagi menghalangi langkahnya untuk bertemu Nabi Muhammad SAW di Madinah. Akhirnya pendeta Yahudi itu mempersiapkan kendaraan dan perbekalannya dan langsung memakainya mengarungi padang pasir tanpa menunda-nundanya lagi. Beberapa hari di perjalanan, siang dan malam telah ia lalui hingga akhirnya ia memasuki kota Madinah. Setiba di pintu gerbang, orang yang pertama bertemu dengannya adalah sahabat Salman Al-Farisi, karena Salman berwajah tampan dan mirip gambaran yang ada di dalam kitab Taurat. Lalu ia bertanya, "Apakah engkau Muhammad?" Saat itu ia tidak langsung menjawab, bahkan ia langsung menangis, sehingga membuat pendeta Yahudi itu terheran-heran. Tak lama kemudian Salman pun menjawab, "Saya adalah suruhnya." Salman pun mendekat dan menanyakan asal sang pendeta. "Anda dari mana?" Pendeta menjawab, "Saya dari tempat yang jauh, dari Syam, dan saya ingin bertemu Muhammad." Segera saja kembali menangis mendengar jawaban sang pendeta tersebut. Pada saat itu, setelah 3 hari Nabi Muhammad SAW wafat dan jenazah beliau baru dimakamkan kemarin malamnya. Sehingga pertanyaannya tersebut mengingatkannya pada beliau dan membuat Salman menangis. Kemudian pendeta Yahudi itu bertanya, "Di manakah Muhammad?" Salman pun berpikir, kalau ia berkata jujur bahwa Nabi Muhammad telah wafat, mungkin lelaki ini akan pulang. Tapi kalau ia masih hidup, maka ia berbohong. Akhirnya Salman pun berkata, "Marilah aku antar engkau kepada sahabat-sahabat beliau." Salman membawa pendeta Yahudi tersebut ke Masjid Nabawi. Di sana terdapat banyak para sahabat yang tengah berkumpul dalam keadaan sedih. Setiba di depan pintu, pendeta yang sudah tidak sabar ingin bertemu Rasulullah segera mengucap salam dengan agak keras, "Assalamualaikum ya Muhammad." Ia mengira Nabi SAW berada di antara kumpulan para sahabat tersebut. Tetapi sekali lagi ia melihat reaksi yang mengherankan ketika air mata semua orang yang berada di dalam masjid itu pecah dan terlihat kesedihan semakin meliputi wajah mereka. Ketika suasana masjid dipenuhi isak tangis, sahabat Ali bin Abi Thalib segera menemuinya dan berkata, "Wahai orang asing, siapakah engkau? Sungguh engkau telah memperbarui luka hati kami. Apakah engkau belum tahu bahwa beliau telah wafat 3 hari yang lalu?" Seketika pendeta Yahudi tersebut kaget dan berteriak, "Betapa sedih hatiku. Bertanya sia-sia perjalananku. Andai saja ibuku tidak pernah melahirkan aku. Andai saja aku tidak pernah membaca Taurat dan mengkajinya. Andai saja dalam membaca dan mengkaji Taurat, aku tidak pernah menemukan ayat-ayat yang menyebutkan sifat dan keadaannya. Andai saja aku bertemu dengannya
setelah aku menemukan ayat-ayat Taurat, tentu tidak akan sedih ini keadaanku. Pendeta Yahudi tersebut menangis terseduh-seduh, tenggelam dalam kesedihannya. Seakan-akan teringat sesuatu. Tiba-tiba ia berkata, "Apakah Ali berada di sini sehingga ia bisa menyebutkan sifat-sifatnya kepadaku?" "Ada," kata Ali bin Abi Thalib sambil kembali mendekat pendeta Yahudi tersebut. "Aku menemukan namamu dalam kitab Taurat bersama Muhammad. Tolong kau ceritakan padaku ciri-ciri beliau." Ali bin Abi Thalib pun menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tinggi dan tidak pendek. Kepalanya bulat, dahinya lebar, kedua matanya tajam, kedua alisnya tebal. Bila beliau tertawa, keluar cahaya dari sela-sela giginya. Dadanya berbulu, telapak tangannya berisi, telapak kakinya cekung, lebar langkahnya, dan di antara dua belikat beliau ada tanda katamu nubuwah." "Engkau benar wahai Ali, seperti itulah ciri-ciri Nabi Muhammad yang disebut dalam kitab Taurat," kata pendeta Yahudi tersebut. "Wahai Ali, kalau begitu saya ingin melihat jubahnya." Kemudian Ali radhiyallahu anhu meminta tolong kepada sahabat Bilal bin Rabah yang mengambilkan jubah Rasulullah yang disimpan Fatimah Asy-Syahra, istrinya dan putri kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di depan pintu, Bilal berkata, "Wahai Sayyidah Fatimah, ada tamu yang ingin melihat jubah Rasulullah. Saya disuruh sahabat Ali untuk mengambilkannya." Sayyidah Fatimah segera membuka lemari tempat jubah disimpan. Putri bungsu Rasulullah langsung menangis, teringat bahwa tubuh ayahanda tercintanya. Diciumnya jubah tersebut sebelum beliau berikannya kepada Bilal. Bilal pun menangis sambil membawa jubah tersebut ke Masjid Nabawi. Begitu Bilal sampai di masjid, semua sahabat yang berada di dalam masjid seketika menangis, teringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Bilal menyerahkan jubahnya kepada Ali, Ali segera memberikan jubah tersebut kepada sang pendeta. Dia segera menciumnya seraya berkata, "Ternyata dialah utusan Allah. Beginilah bau harum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disampaikan dalam kitab Taurat." Dan ketika jubah dihamparkan, ia melihat dua tambalan pada jubah tersebut sesuai dengan apa yang diterangkan dalam kitab Taurat. Sang pendeta pun semakin yakin bahwa orang yang baru 3 hari meninggal dan ditangisi semua orang itu adalah Muhammad yang tertulis dalam kitabnya, dan dia adalah utusan Allah. Pendeta Yahudi ini pun mencium dan mendekap erat jubah Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Betapa harumnya jubah ini." Kemudian ia bertanya, "Wahai sahabat Ali, bagaimana cara saya bisa masuk Islam?" Ali menjawab dengan lembut, "Katakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sang pendeta segera mengikuti ucapan Ali radhiyallahu anhu. Maka resmilah ia menjadi seorang muslim. "Wahai sahabat Ali, aku ingin berziarah ke makam Rasulullah." Tidak lama setelah ia bersahadat, kemudian Ali menyuruh sahabat Bilal untuk mengantarkannya. Dengan tetap mendekat jubah Rasulullah, zaman pendeta itu mendekat ke makam Rasulullah, kemudian menengadahkan kepalanya ke langit dan berkata, "Wahai Tuhanku, saya bersaksi bahwa Engkau adalah Zat yang Esa, Tunggal, dan tempat bergantung. Dan saya bersaksi bahwa orang yang berada di kubur ini adalah Rasul-Mu dan kekasih-Mu. Saya membenarkan segala apa yang Ia ajarkan. Wahai Allah, jika Engkau menerima Islamku, maka cabutlah nyawaku sekarang juga." Tidak lama kemudian pendeta Yahudi tersebut terkulai jatuh dan meninggal dunia.
Ali dan para sahabat lainnya ikut terharu dan sedih melihat keadaan pendeta tersebut. Mereka segera memandikan dan mengurus jenazah mantan pendeta Yahudi tersebut dan memakamkannya di Baqi. Begitulah Allah berkehendak memberikan hidayah kepada seorang pendeta Yahudi yang sangat membenci Rasulullah melalui ayat-ayat yang tertulis dalam kitab Tauratnya. Pendeta Yahudi ini bukanlah termasuk sahabat Nabi. Bahkan dalam keislamannya belum satu pun sholat atau kefarduan lainnya yang sudah ia kerjakan. Tetapi kecintaan dan kerinduannya kepada Nabi membuatnya pantas kalau ia dimakamkan di Baqi disandingkan dengan para sahabat beliau lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.